berwarna gelap atau Bistubataria berwarna gelap lebih adaptif dengan listener Misalnya dengan apa? Kata itu ya. Kata itu terus kemudian dalam satu populasi kata kan ada kata yang berkaki panjang, berkaki pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan kami dari kelompok kerja evolusi. Di sini kami akan mendiskusikan tugas kelompok ketiga untuk temanya atau materinya yaitu seleksi alam. Di sini kami disuruh untuk memilih 3 video dari YouTube. Kemudian kami bandingkan dan memilih salah satu dari video tersebut yang mana yang lebih baik gitu. Mungkin sebelumnya kita memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya sendiri, saya Muhammad Ramadan Al-Ghifari. Saya Friska Let Fauziah. Saya Mira Delima. Saya Fiona Lelai Arya Salonika. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ke sesi diskusinya. Mungkin dari kawan-kawan sendiri ada ingin berpendapat tentang dari ketiga video yang telah kita pilih tadi. Mungkin kita kasih tahu dulu deh kayak isinya dari video 1, 2, 3 itu apa-apa. Oke. Kalau dari video pertama kan tadi menjelaskan lebih ke arah contoh ya. Iya. Contoh dari ngengat apa? Biston. Ya, ngengat Biston. Ya. Tadi pada era evolusi industri Inggris. Di mana ngengat yang berwarna terang itu sebelum evolusi industri Inggris itu lebih bertahan hidup karena dia lebih adaptif terhadap lingkungannya. Dia lebih kayak bisa bersembunyi di pohon-pohon atau di bunga-bunga yang warnanya cerah kayak gitu kan. Sedangkan yang berwarna gelap itu lebih mudah untuk dimangsa oleh predator. Sementara pas sudah setelah era evolusi industri Inggris itu kan polusi terjadi, asap-asap menyebar kemana, menutupi pohon-pohon sama tanaman-tanaman. Jadinya yang gelap ini bisa beradaptasi, bisa kayak menyembunyikan diri lah dari predator kayak gitulah. Jadinya yang terang malah menjadi mangsa predator, yang gelap malah bertahan hidup lebih. Itu untuk video yang pertama. Untuk video kedua, video bahasa Inggris ya? Ya, video yang bahasa Inggris tadi itu cukup jelas juga karena dijelaskan dari awal yang dari Darwin yang berkelana untuk mempelajari tentang teori itu loh, evolusi loh. Jadinya tuh kayak menemukan kayak burung apa tadi ya? Finch gitu. Dari berbagai daerah yang temui kayak tuh burungnya tuh mirip cuman berbeda gitu kan. Abis itu ada satu burung di mana? Galapagos. Di Galapagos kah? Itu kah yang di apa? Yang mana yang disimpulkannya tadi sebagai kayak ancestornya tadi sebagai kayak nenek moyangnya tuh. Tadi kan ada satu spesies burung yang disimpulkannya sebagai nenek moyangnya. Habis itu di bawahnya yang itu spesies-spesies lain yang dari berbagai daerah yang lain tadi loh pas dibandingkan memang sama cuman ada sesuatu yang berbeda gitu dari setiap spesies tuh. Dari paruh, cakar sama bulu. bulu. Jadi makanannya jualo, makanannya yang serangga sama biji-bijian gitu. Iya. Dari itu di situ loh poinnya di situ kayak tentang seleksi alam karena habitatnya tuh berbeda-beda. Jadi kayak caranya bertahan hidup pun berbeda. Nah, karena cara bertahan hidupnya berbeda tuh maulahnya jadi kayak berubah gitu nah kada sama benar kayak lawan nenek moyangnya gitu. Ibaratnya tuh kayak beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing gitu. Iya. Terus kalau yang video ketiga tadi, Ya, video yang ketiga yang paling lama dari ketiga video itu. Kalau dari yang ku catat lah tadi sambil ngedengerin untuk video ketiga tuh munculnya spesiesnya ada 2, seleksi alam dan mutasi. Pertama kan seleksi alam. Contohnya itu kayak anjing. Anjing itu bukan spesies yang langsung ada. Tapi dari domestikasi dari serigala oleh manusia. Jadi serigala itu dicari yang nggak terlalu galak, nggak terlalu liar, yang jinak ya. Yang jinak loh
dikawinkan dengan sesama yang jinak, menghasilkan keturunan, lalu dikawinkan lagi, seterusnya sampai beberapa ratus generasi loh, sampai dihasilkannya anjing yang berbeda-beda kayak gitu. Nah, kalau mau anjingnya berbeda lagi, anjing yang misalnya nih punya badan panjang sama kaki pendek, dikawinkan juga dengan badan panjang kaki pendek sampai menghasilkan spesies baru lagi. Itu kemudian syaratnya tuh kenapa bisa terjadi kayak perubahan spesies tuh sama kayak video 1 dan 2. Sebenarnya video 1 dan 2 itu termuat juga di dalam video 3, cuma di video 3 ini lebih banyak memberikan contohnya kan. Kayak misalnya isolasi habitat tadi. Burung finch tadi kan habitatnya berbeda-beda. Di video ketiga juga ada dijelaskan habitatnya berbeda-beda itu menyebabkan misalnya kelompok A dan kelompok B berkembang biak atau bertahan hidup sesuai kondisi alamnya kayak gitu. Sehingga menghasilkan spesies yang berbeda padahal mereka satu nenek moyang. Kayak contoh paling mudah itu manusia purba. Manusia purba kan padahal satu spesies kan. Cuma karena misalnya ada yang tinggal di daerah ini, ada yang tinggal di daerah itu, jadilah kayak Homo sapiens, Homo yang lain-lainnya kayak gitu, berbeda-beda. Padahal mereka masih satu nenek moyang. Kayak gitu. Kemudian kayak seleksi alam ini pas dijelaskan di video 3 itu juga disebutkan kalau seleksi alam tuh nggak terjadi kayak tiba-tiba kayak gitu, tapi perlu waktu yang lama dan bisa dikembalikan juga asal perlu waktu yang lama kayak gitu. Ya. Intinya perlu waktu yang lama, nggak cuma kayak generasi 1, generasi 2. Paling kayak generasi 1, generasi 2 tuh cuma variasinya lah, kayak warna bulu kayak gitu. Tapi kalau mau menghasilkan spesies baru, dia harus kawin terus selama beberapa generasi kayak gitu. Itu sih dari video ketiga. Oh iya, tadi di video ketiga tuh ada juga bahas katak loh. Iya. Nah, katak tuh sesuai gak sih lawan teori evolusi yang pernah kita pelajari gitu, kayak tentang yang bertahan hidup tuh yang dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Itu tuh contoh seleksi alam juga loh. Kayak misalnya katak tadi ada yang kaki panjang, ada yang kaki pendek. Habis itu misalnya kayak di lingkungannya tuh harus kayak mengharuskan dia berkaki panjang soalnya harus kayak melompat tinggi atau apa kayak itu, kalau otomatis yang kaki pendek tuh terseleksi gitu. Nah, jadi yang bertahan tuh kaki panjang, tapi walaupun kayak itu misalnya nih kan banyak nih yang kaki panjang, kada menutup kemungkinan ada keturunannya nanti yang berkaki pendek soalnya masih ada gen kaki pendek, tapi punya lama kelamaannya kayak itu terus loh, otomatis yang bertahan tuh cuma yang kaki pendek terus kebalikannya juga lah, kalau misalnya yang lebih menguntungkan yang kaki pendek, kaki panjangnya hilang kayak gitu. Berarti sama lawan yang video 1 tadi gak ada sih yang mengengat sama dengan dengar. Secara keseluruhan video 3 lebih lengkap karena memuat contohnya ya. Di video 1, 2 juga termuat di video ketiga. Ada teori dan ada contohnya lengkap kayak gitu. Lengkap sih. Menarik sih dari ketiga video yang membahas seleksi alam tadi ya, masing-masing berbicara dengan sudut pandang yang berbeda-beda juga, dan contohnya juga beda-beda ya dari ketiga video tadi. Dan mungkin yang video 3 tadi yang paling banyak mendetailkan atau merincikannya kan, dan bahasanya pun jelas lebih kontemporer terhadap zaman sekarang. Oke, jadi yang lain ada Cukup. Oke, mungkin dari saya pun cukup. Jadi kesimpulannya tadi kami memilih video yang ketiga, dan karena lebih merincikan dan lebih membahas banyak contoh-contoh sehingga lebih memperjelas tentang seleksi alam itu bagaimana itu kan. Oke, mungkin itulah diskusi dari kami. Mungkin salah kilapnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menyaksikan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.